Karena ini yang menghubungkan ini semua ke Rasulullah kan yang baca selawat ini. Ya itu. Loh, makanya kalau baca selawat ini umat Rasulullah di Cirebon ini macam-macam. Maka hadirkan batinnya dengan cara Cirebon. Ya mesti kadang-kadang lagu Tarling kasih. Loh iya kan? Bagi yang gemar dangdut kasih dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik kasih. Yang seneng konser kasih ya nah. Ya kasih. Karena semua sedang bertabarruk kepada Rasulullah. Lu jangan zaman egois. Pamer ngertinya turor semua, nah yang di belakangnya nggak ngerti. Kali-kali bacain tiba. Yang suka lagu Jawa kasih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam begitu. Jadi biar indah umat Rasulullah itu dinamis. Yang gemar dangdut kasih, yang orang-orang Sunda kasih ya Rasulullah salam salamun alaik. Ulama dulu begitu. Terus sampai tampilkan kan lagu-lagu yang kadang nggak familiar di kalangan orang-orang Cirebon kasih. Contoh lah ulama dulu yang dangdutan ya dangdutan, yang ngerti tapi sholawatan. Nggak usah takut itu apa sholawatan kok pakai gini-gini segala. Ya namanya cinta, bebas tuh. Mengekspresikannya kan bebas cinta. Dulu orang cinta kok mau ribut no. Sholawatan itu kan wujud cinta pada Rasul. Apa itu ya Rabbi bil Mustafa musyrik. Loh kenapa? Cinta itu kalau diungkapkan terkesan seperti aneh-aneh aja. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah. Ini musyrik ini. Masa manusia tahu rumus dunia? Tapi karena itu lagu cinta nggak ada masalah. Jadi kalau diukur dari itu musyrik semua. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang lagu cinta yang seperti ini musyrik. Tapi ya kalau seandainya aku ketemu Tuhan, wis mati. Ya nggak usah dikomplain. Makanya lagu cinta kok dipersoalkan. Di pintu surga nanti kita bertemu. Memang kamu takut masuk surga? Lagu cinta. Sholawat itu bentuk cinta. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Ini kepengen mahabbah. Dulu sahabat Rasulullah itu datang bisa ya Rasul gitu. Lah kita sudah nggak pernah ketemu. Ziarah aja mahal 40 juta. Ngantrinya berapa? 20 tahun. Nah kerinduan orang jauh itu mau pakai apa? Ya nempelin gambar ya. Lu ini kan orang kangen. Lu kangen dia memuji ya apa mau kangen jauh dah ketemu. Kalau ketemu ini sosor langsung mau ketemu. Nah ini kan kita rindu yang jauh. Kadang pakai tulis surat. Orang kalau rindu jauh nulis surat. Dek, aku merindukanmu. Jauh kok. Buat qasidah, buat syair. Kerinduanku sudah nggak bisa kutahan. Semenjak kepergianmu kembali ke pondok pesantren. Hatiku perih, sakit. Sebagaimana kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Ya itu orang kalau rindu yang jauh, rindu 600 tahun gitu loh yang lalu. Bayangkan kita cuma dapat ceritanya, terus kita bisa merindukan.
kasihku. Iya. Semenjak kepergianmu itu aku seperti ada sesuatu yang hilang, sepi. Setiap melihat bayang sesuatu aku seperti melihat bayang-bayang. Tapi malam hari ini kupaksakan menulis saja rindu untukmu, karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Loh, kerinduan itu kan sama. Assalamun mustamirun Kulagini ada jandat. Rindu itu kok lono. Kangen. Itulah wujud rindu. Rindu kok dipersoalkan. Anta Syamsun, anta Badrun dipersoalkan. Engkau seperti rembulan, engkau seperti matahari dipersoalkan. Masa Rasul seperti rembulan? Jangankan Rasulullah, kekasihmu aja kau bilang seperti purnama, dek. Wajahmu seperti purnama. Itu ungkapan mahabbah dari umat Rasul yang gak pernah ketemu dan merindukan. Apalagi kalau santri. Kalau para habaib sih enak, cucunya Rasul. Kita ini pembantu juga bukan. Melipir-melipir gini kan, jangan-jangan dikeprek kan. Makanya akhirnya kita nyontoh diceritakan Rasulullah itu jenggotnya panjang. Siapa tahu dengan itu berjenggot ya, yang itu jenggot. Rasulullah itu celananya cingkrang, ada yang pakai celana cingkrang. Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari nyontoh. Ketemu soto nggak bisa. Jadi memahami mahabbah itu bener-bener indah. Cinta itu nggak usah kau persoalkan, kan gitu. Ada kita ini hobinya baju hijau, karena orang NU itu hobinya baju hijau. Tiba-tiba pacarnya, mas aku nggak suka baju hijau. Kenapa? Agak keunguan, kepaksa kita beli baju ungu. Apa itu cinta? Dia mau cinta kau persoalkan. Makanya kalimat cinta jangan kau persoalkan. Ibnu Katsir dalam kitabnya itu Qissatul Anbiya itu menceritakan burung pipit yang jatuh cinta. Burung emprit itu loh. Iya. Burung apa di sini namanya? Emprit. Emprit itu kan kecil ini. Dia terbang pakai. Di singgasana Nabi Sulaiman sedang merayu kekasihnya. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Emprit terbang peng. Di emprit, kekasihku. Ada apa, Bang Emprit? Ada apa, Kang Emprit? I love you. Kata Emprit laki-laki, pret. Emprit laki-laki emosi. Jangan kau bilang pret begitu. Aku mencintaimu. Apa buktinya kau mencintaiku? Kata Emprit perempuan. Emprit laki-laki, dek, kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku porak-porandakan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini burung ngeprit yang kecil itu. Lalu Nabi Sulaiman dengar gitu kan ketawa ngekek. Walah pret, lambemu. Apa jawaban Emprit? Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, aku kecil gak mungkin menghancurkanmu. Tapi kamu mesti ngerti dong. Inilah kalimat Emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah, ini bahasa mahabbah, bahasa cinta. Jadi gak usah kamu ributkan. Aku lebih mencintai Rasul. Udah deh, sudahi yang seperti itu. Sudahi. Buktinya di sini aja kok cinta Rasul beda-beda. Itu yang dapat bagian banyak depan ini biasanya. Karena yang pinter-pinter ini marhaban, yang di belakang wujud cintanya dia ikhlas cuman ke bagian tung gitu kan di belakangnya gitu. Nah ya itulah wujud cinta. Enggak kok semuanya terus baca, enggak. Ada yang itu terima dia untuk mencintai Rasulnya dengan tung gitu. Itu kalau mulutan seumur-umur cuman ke bagian tung gitu. Itu indah. Kalau kita bisa memahami mahabbah yang itu indah. Nggak usah ribut. Kamu kalau
mencontoh mencintai Rasul kayak Sayyidina Abu Bakar, serahkan seluruh hartanya, lakukan kalau punya. Lah kalau bayar listrik aja susah. Yang begitu ya nggak kelasmu. Sayyidina Umar menunjukkan cintanya ketika hijrah, yang lain sembunyi. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Hei, orang Mekah, kalau kamu pengen punya anak jadi apa? Jadi yatim, pengen punya istri jadi janda, halangi Umar, ku penggal kepalamu. Loh itu Umar, karena apa? Wujud cintanya para pemberi ini jadi biasa aja ada yang iya ya Rasul, apa? Kiamatnya kapan sih? Ada, karena Rasulullah itu cerita kiamat. Sahabat itu yang pinter-pinter kan nangis. Nah, ada Badui dari belakang. Itu kok semua orang kalau cerita kiamat kok pada nangis. Memang kira-kira kapan sih kiamatnya? Badui. Nah dia ini kebiasaannya tidur di masjid, tapi nggak sembahyang. Rasul keluar masjid ditanya, ya Rasul, kiamat itu kapan sih kok pada nangis? Ya kamu kok nanya kiamat, emang kamu bekalnya apa kalau sudah meninggal? Ya nggak pakai bekal, ya kamu nggak ibadah? Enggak ya Rasul. Terus ya cinta kan nggak harus memiliki. Lah bekalmu apa kalau kamu nanti kiamatnya? Ya bekalku cinta sama engkau ya Rasul. Cinta dong, iya. Nah, terus ya sudah, cinta aja. Oh, ya sudah. Ya, tapi tunggu dulu ya Rasul. Aku mau nanya. Kamu kan cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku nggak? Ya iyalah, masa kamu cinta aku enggak. Yes katanya. Kalau engkau cinta sama aku ya Rasul, nggak mungkin kau tega meninggalkan aku di neraka. Orang cinta kau ditinggal. Ya sudah, enggak ya, kamu karena cinta sama aku, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lah sebab urutnya kan di situ kan itu. Habis itu yes lari. Sahabat Abu Bakar dengar gitu kan, masa gitu deh, masa surga dia itu nggak pakai modal kan? Rasul itu tadi serius. Iya ya Abu Bakar, serius. Nggak modal gitu dong masuk surga. Iya, tanpa modal gitu. Iya, seneng tok gitu. Iya. Kata saya, lah ya dia nggak modal aja masuk surga, apalagi aku katanya. Unta tak kasih anak, akhirnya saya kira Bakar saking senengnya joget. Yes, muter. Iya. Sampai jubahnya Sayyidina Abu Bakar membuka ini, mengembang. Itu yang akhirnya kemudian turun menjadi torekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya torekoh Maula Wiyah, yang akhirnya sekarang banyak dipakai namanya tari sufi. Nggak ada semua. Kamu kira orang-orang itu ngarang? Nggak ada semua. Ini kan umat Rasul, jadi indah sekali sebenarnya kalau kita ini tahu bahwa mencintai Rasulullah itu bisa dengan sangat sederhana. Yang punya keberanian ya dengan keberaniannya, tapi harus diukur. Gitu lah. Jadi makanya saya itu paling seneng lihat ada yang joget. Ya ya ada yang ngejupol tok. Iya. Lah iya. Lah makanya para ulama dulu itu kalau sudah terkait Rasulullah, Masya Allah, saya dapat cerita Yai Maksum Lasem. Usia itu sudah 60 lebih. Udah sakit, udah kadang sakit, kadang apa. Tiba-tiba ada tamu datang. Tamu ini dari Tuban, dari daerah Bangilan. Jadi antara Lasem sama Bangilan itu sekitar 60 kilo. Tiba-tiba tamu itu datang gini depis. Terus tamu itu ditanya, ada apa? Nah, enggak Yai. Apa? Saya mau ngundang. Ngundang apa? Ngaji. Enggak, udah tua aku. Orang udah seusia segini kok masih ngaji. Mana kampungmu? Bangilan, Tuban. Enggak lah, yang cari yang lebih mudah. Aku udah naik dokar nanti. Ngempet nguyuh susah. Kamu itu ada protol aku nanti sampai sana. Nggak bisa patah tulangku. Enggak, udah cari yang lain aja. Kalau di Tuban nggak ada kiai. Akhirnya anak ini nggak berani. Duduk lagi di depan dalam sambil nangis. Lu kalau ini dicandani, pulang sana cari kiai yang lain. Aku udah tua. Tapi nangis lagi, orang nggak mau pulang. Akhirnya Mbak Mansur nanya, enggak, acaramu itu apa? Maulid Nabi. Loh, kalau orang ngomong dari tadi, nih maulid aku dateng rawani aku maulid Nabi ora teko rawani. Sing dimulutani nabiku dateng aku katanya. Dateng. Jadi sampai segitu.
Tapi panitianya juga bilang nanti rangkepan Jai. Lu kok rangkepan? Ya sak kiroahnya begininya. Akhirnya tak gitu golek santri. Ini santri yang biasanya kiroah mencret, nggak bisa berangkat. Cari kiai paling sepuh juga di daerah lah. Asem. Begitu nggak mau berangkat. Wah kamu ngajak mulu apa ngajak acara yang Tuban. Jangan-jangan kamu punya di sana yang lain lagi nanti. Enggak, iki mulutan, berangkat sepuh dua naik tukar berangkat. Akhirnya yang satu kiroah juga sepuh, yang satu Mbak Maksum. Selanjutnya pembacaan kiroah dilakukan oleh kiai. Dipikirkan kiroahnya masih muda, nggak taunya yang kiroah tua. Terus sampeyan guyu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya napas tua akhirnya Mbak Maksum guyu nih. Lu sampai segitu. Lu itu kalau sudah terkait maulid Nabi. Jadi iki sing dimuluti iki Nabi. Lah saiki kadang maulid Nabi sampai pengumuman, sampai ngundang. Sing Nabi itu sapa? Umat saya kan geblek. Maulid Nabi itu kalau enggak diundang enggak datang. Lho sing Nabi sapa? Emang kamu nabinya? Kok tiba-tiba kamu minta diundang sama Rasul itu? Besok kalau dengar maulid Nabi enggak tunggu diundang. Bila perlu ada undangan atau enggak, jangan dikasihkan. Nanti saya pangkatnya naik lebih dari Nabi. Wong Nabi yang mulut kalau saya minta diundang. Enggak, saya datang. Saya akan bawa tabarruk makanan yang paling enak. Ngono itu umat. Itu dimulai saiki sampai pengumuman akan ada peringatan Maulid Nabi, bolehno sumbangan. Begitu ono arep mulutan, ono kok sumbangan Melayu. Lho gitu. Sing Nabi itu sapa? Sampean opo Kanjeng? Nabi lah ini mulai dirubah kayak gini. Lah itu. Lah satu ketika karwane Mbak Maksum juga sama. Punya Nuriyah. Santri selawatan nganggo kotekan, kotek. Ganggu tidur, sudah itu joget-joget, dimarahi bawain sapu. Begitu dibawain sapu keluar karena mau ngamuk sama orang santri yang selawatan. Ternyata apa? Di pengimaman ada orang. Begitu ditengok Rasulullah. Akhirnya langsung Mbak Nur yang masuk lagi masa itu kau dibilang ya tidak ada sudah. Loh ini loh, makanya saya kalau lihat orang selawatan gini-gini ya sekarang pula sampai orang sing sarungnya digungin ini katoke lali. Ini wujud kegembiraan umat Rasulullah. Jadi nggak usah dikomplain, nggak usah ini. Ono sing ra trimo ya udah biarin aja. Wong ra modal mek komplain tok ae. Ono mulutan terus ono tangan ngene ya usah iki ora usah dipikir lah kayak gitu. Aman mulutan. Nanti lama-lama juga akan ngerti kok. Akan ngerti wong Islam itu nanti kalau yang terus kita lakukan itu dan lihat kebaikannya berarti semua orang paham. Nah, enggak usah emosi. Dulu orang enggak paham ini apa, enggak paham tumpeng. Sekarang sudah mulai paham tapi masih malu-malu pakai nasi kotak biasa saja. Ila ruhi ila hadrati dulu nolak sekarang mau. Tapi masih malu-malu pakai semoga arwahnya sama aja. Kalau biar gak ketahuan mengheningkan cipta mulainya ya. Dulu yang anti suwo sekarang sudah mulai mau tapi ruqyah apa? Yang yasinan nggak mau sekarang mau kahfian ini bola. Alat musik nggak mau sekarang pakai mulut tung. Jadi makanya itu. Nah cara-cara ini ditempuh oleh santri. Kenapa? Untuk menjembatani suatu yang jauh. Nah, secara ilmiah menjembatani sesuatu yang jauh itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Secara ilmiah. Jadi urut-urutan pengikut Rasulullah sampai hari ini itu disebut ahli sunnah wal jamaah. Yang ketemu Rasulullah ini namanya sahabat. Ini ahli sunnah pertama ketemu Rasul. Ahli sunnah pertama sahabat ya, bukan orang sini ya, orang Mekah, maka namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Musuhnya ya orang Mekah juga, Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak ada sahabat Rasul kok paimen itu nggak ada.
musuhnya kok apa Sukimin juga nggak ada, Abu Lama. Nah itu generasi pertama. Setelah generasi pertama Rasul meninggal, ada orang yang ingin belajar Islam, nggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat. Ini bukan sahabatnya sahabat, tapi langsung tabiin pengikut, jadi nggak cerewet. Nah orang pengen generasi berikutnya sahabat meninggal, orang mau masuk mengerti Islam, gak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Nah orang ini disebut tabi'in. Generasi berikutnya mau ikut Islam gak ketemu sama tabi'in, ketemunya tabi'in. Maka kemudian orang ini disebut tabi'in. Nah terus begitu seterusnya. Kalau kita namanya apa? Wah ya sudah tabi'un. Panjang. Jadi wal jamaahnya itu selalu berubah. Ahli sunnahnya tetap, wal jamaahnya berubah. Nah wal jamaah yang di sini ini disebut santri. Nah itu kan di situ. Loh makanya orang-orang kalau ittiba dia akan pegang, nggak berani melanggar dari yang sebelumnya. Nggak berani. Nah kebetulan yang geser ke sini ini dulu dari banyak dari jalur Sayyidina Ali, dari jalur Persia yang ke sini. Sayyidina Ali meneruskan Rasulullah. Itu punya anak Sayyidina Hasan Husain. Maka kemudian Sayyidina Hasan Husain diamsak Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Parsi namanya Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Tuh punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin, itu karena tersisa satu itu, yang lain dibunuh karena peristiwa Karbala terjadi pada bulan Asyura. Makanya karena itu bulan Asyura terjadi pembunuhan cucu Rasul, maka seluruh santri yang jalur dari situ memperingati bulan Asyura, dikenang sebagai bulan Suro. Karena kalau Asyura kepanjangan, orang Jawa kan nggak suka yang panjang-panjang, pendek-pendek aja. Itu Gus Nuruz Zaman ya Gus Zaman gitu. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Muhammad Mat, jangan gitu. Asyura Surah itu. Lah bulan itu selalu diperingati oleh santri yang dari jalur itu. Karena bulan Asyura itu bulan terbunuhnya cucu Rasulullah, maka bulan Syuro orang sini tidak mantu, tidak nikahkan anak. Kenapa? Karena itu bulan duka. Di bulan itu cucu-cucu Rasul terbunuh, maka santri selalu memperingati dengan santunan anak yatim. Bulan itu terbunuh, darah tumpah, tulang pecah, maka bikin bubur merah putih. Jadi mau pikir itu ngarang. Ya memang yang bukan dari jalur itu nggak ngerti, karena dia jalurnya dari jalur Wahabi, dia nggak tahu. Maka sejarahmu jangan diganti oleh sejarah dia punya sejarah tidak itu, ya kamu nggak usah emosi. Mereka juga nggak bisa memaksa kamu, kamu punya sejarah itu. Kamu punya peringatan perkawinan itu tanggal 10 Desember, ya kamu peringati. Nggak usah emosi yang peringatannya 27 Juli, kan itu aja. Maka orang-orang yang dari jalur tidak mengalami luka itu dia nggak ngerti, maka udah biarin aja. Dia nggak punya sejarah itu, tapi nenek moyang kita yang bawa Islam ke sini punya sejarah itu nggak usah. Sejarah Cirebon ya sejarah Cirebon, sejarah Jogja ya sejarah Jogja, sejarah Surabaya ya sejarah Surabaya. Tapi kita tetap satu negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu aja. Kalau yang baru-baru itu nggak ada peringatan Maulid Nabi, nah memang dia sejarahnya tidak pernah mulutan dari jalur dia nggak pernah mulutan. Tapi dari jalur kita mengadakan Maulid Nabi. Lah ya kamu kok jangan memaksa yang jalur ini dong. Wong ini warisan para sesepuh, nggak bisa terus diusung. Ngomong sejarah itu beda-beda. Lah makanya orang Jogja kalau bulan Suro nggak muter beteng 7 kali putaran nggak ngomong. Kenapa? Ini bulan duka, jangan terlalu banyak mulut. Orang Solo
pukulan suro muter benteng ngetut ke kebu Kiai Slamet. Kalau kebunya tayanya diusap-usapkan di sini letongnya itu bulan duka. Jangan terlalu banyak bersolek, jangan berdandan. Lah kita sejarahnya dari situ, maka kita memperingati. Bagi yang tidak berangkat dari sejarah itu, mereka nggak punya sejarah itu, ya tidak melakukan peringatan. Gitu loh, Dul. Ya. Jadi indah Islam itu. Kan gitu, makanya kita ini kadang harus ngerti itu. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian tersisa satu, melahirkan generasi namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya generasi hebat namanya Sayyid Ja'far. Suatu situasi memburuk di sana, maka kemudian lahir sholawat asril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasghilil zalimin bid zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diteruskan oleh generasinya Sayyid Ali Uraidi, teruskan generasinya namanya Sayyid Muhammad, teruskan generasi Sayyid Aisyah Naqib, teruskan generasi Sayyid Ahmad Al-Muhajir, teruskan generasi Sayyid Ubaidillah, teruskan generasi Sayyid Muhammad, terus ke Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Muhammad, teruskan Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Ali Khalil Qasam, diteruskan Sayyid Mirbat, diteruskan Sayyid Alawi Amil Faqih, diteruskan Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, diteruskan Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, diteruskan oleh Sayyid Muhammad sampai Pasir, diteruskan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara. Punya murid Syekh Samsuddin pindah ke Kerawang. Gitu loh, di Kerawang sana antara Cilamaya sama Rengas Dengklok namanya pesantren Kuro, pesantren Quran. Nah itu namanya dikenal nama Syekh Kuro. Teruskan muridnya ada namanya Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, diteruskan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah ini kan terus bergerak, generasinya beda. Dulu makanya wal jamaahnya ini ganti. Ketika sunnah jenggot di sana nggak ada masalah. Begitu sampai sini rasnya mongoloid, ras mongoloid itu nggak punya jenggot, maka bagi ras mongoloid nggak usah memaksakan harus berjenggot, tetap umat Rasulullah. Loh gitu, maka nggak usah tuh memaksakan aku merolas nggak bisa. Semua pakai jubah, tapi begitu sama jalur sini nggak bisa dipakai karena jubah itu nggak bisa nanam padi di sawah, nggak bisa cempret semua. Akhirnya jubah yang disebut baju syar'i dipotong, potongannya syar'i disebut syar'un, agar tidak hilang identitas syar'inya. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi syar'un. Robil alamin, robil ngalamin, itulah akhirnya sarungan. Makanya terus santri kalau takbir Allahu Akbar langsung nyantol, wong dipelintir di sini. Nah yang nggak punya tradisi sarung takbirnya Allahu Akbar di sini karena gak ada cantolan. Jadi memahami ahli sunnah wal jamaah itu mesti indah. Itu lah. Terus yang datang ke sini nggak boleh main-main, nggak bisa macam-macam. Karena apa? Yang membawa sunnah ke sini ketemu dengan orang Hindu. Sebuah kerajaan besar Pajajaran, di sana kerajaan Majapahit, negara Kertagama, Sutasoma, wis lengkap di sini. Harus ngomong apa udah ada. Ceritanya surga air mengalir, sini pusat air. Ceritanya surga banyak buah-buahan, sini pusat buah-buahan. Cikluan aja ada di sawah. Ceritanya jannatin tajri min tahtihal anhar nahruhu min labanin, sungainya dari susu. Orang sini nggak terlalu suka minum